Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wahyuni, NIM 18075055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya di mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar yang berjudul yaitu Pengaruh Strategi Pembelajaran, Minat Belajar Online, dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap hasil belajar mahasiswa konsentrasi tata boga di Universitas Negeri Padang. Adapun yang akan saya sampaikan agenda presentasinya ialah yang pertama yaitu abstrak, selanjutnya pendahuluan, selanjutnya yaitu kajian teori, dan yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Masuk kita yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini dapat dilakukan berawal dari pengamatan peneliti terhadap mahasiswa konsentrasi tata boga yang melaksanakan pembelajaran online ketika pandemi COVID-19. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan pengaruh secara parsial di antara variabel strategi pembelajaran, minat belajar online, dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap hasil belajar mahasiswa konsentrasi tata boga ketika pandemi COVID-19 di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini memakai metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah mahasiswa konsentrasi tata boga sebanyak 96 orang, teknik pengambilan sampel dengan teknik proporsional random sampling berjumlah 64 orang. Data dapat dikumpulkan dengan cara menyebar kuesioner atau angket dengan menggunakan skala Likert. Hasil penelitian ini adalah menyebutkan valid, reliable, dan normal. Selanjutnya itu masuk kita ke pendahuluan. Di pendahuluan yang menjadi pertama yaitu latar belakang masalah. Selanjutnya akan ada identifikasi masalah. Di latar masalah, pemerintah Indonesia mengupayakan semaksimal mungkin agar penyebaran COVID-19 tidak menyebar lebih banyak lagi. Pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah memiliki upaya tujuan yang sama dengan mempelajari tatap muka, yaitu demi tercapainya hasil belajar yang memuaskan. Selanjutnya, melalui sebuah kegiatan belajar dan mengajar yang baik, maka akan dihasilkan hasil belajar yang baik pula. Hasil belajar dapat dilihat dari nilai yang diberikan kepada mahasiswa. Proses pencapaian hasil belajar yang baik dan optimal dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah keadaan lingkungan, sedangkan faktor internal adalah keadaan kondisi jasmani dan psikologi seperti kecerdasan, sikap, bakat, motivasi, dan minat. Peneliti akan membahas faktor internal psikologi yaitu minat. Yang dimaksud dengan minat yaitu rasa lebih tertarik dan lebih suka terhadap suatu aktivitas tanpa ada suruhan. Sedangkan belajar yaitu segala sesuatu yang dapat dilaksanakan atau dikerjakan oleh seseorang. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa konsentrasi tata boga Universitas Negeri Padang, diperoleh bahwa mahasiswa memiliki tingkat minat belajar yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan tempat tinggal serta akses jaringan yang tidak memadai untuk dilakukan proses pembelajaran yang optimal. Minat belajar yang tinggi tentu berawal dari strategi pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa mahasiswa konsentrasi tata boga, pengaruh lain yang menjadi penghambat tercapainya hasil belajar pada mahasiswa ini adalah mahasiswa kurang puas terhadap hasil belajar yang dicapainya. Menurut mahasiswa, pada saat praktek di rumah, alat dan bahan yang digunakan pada saat praktik tidak cukup. Hal ini disebabkan karena tidak ada yang menjual alat dan bahan yang dibutuhkan di suatu daerah tersebut.
terutama di desa-desa kecil, sehingga dari segi keterampilan dianggap belum sepenuhnya berhasil. Kalau segi sikap, biasanya kalau melaksanakan ujian online, mahasiswa mencuri kesempatan untuk melihat Google yang akan membuat mahasiswa malas untuk belajar. Sedangkan secara tatap muka, ujian dilaksanakan dengan pengawasan ketat sehingga mahasiswa akan belajar. Kedisiplinan menurun karena mahasiswa bisa terlambat dalam mengambil absen karena terfokus kepada tugas yang diberikan, dan dari segi pengetahuan adalah sebelumnya ketika pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, mahasiswa lebih mengerti dan paham atas teori-teori yang diberikan kepada mahasiswa tersebut. Dengan masalah tersebut dapat kita simpulkan identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran yang dilaksanakan secara online yang kurang efektif dan efisien. Yang kedua, minat belajar yang dimiliki oleh mahasiswa berbeda-beda. Yang ketiga, mahasiswa cenderung tidak merasa puas dalam menguasai materi. Yang keempat, keterbatasan dalam aksesibilitas jaringan. Yang kelima, keterbatasan alat dan bahan untuk melakukan praktik. Yang keenam, sikap dan kedisiplinan yang kurang baik. Yang ketujuh, pengetahuan yang kurang karena banyak terjadi kebingungan terhadap mahasiswa tersebut. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa ketika pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh minat belajar online terhadap hasil belajar mahasiswa ketika pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tingkat kepuasan mahasiswa terhadap hasil belajar ketika pandemi COVID-19. Yang terakhir, yaitu untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran, minat belajar online, dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap hasil belajar ketika pandemi COVID-19. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ialah melalui penelitian ini harapannya bisa memberikan kegunaan serta manfaat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas terhadap konsep strategi pembelajaran, minat belajar online, dan tingkat kepuasan mahasiswa. Yang pertama itu manfaat teoriti. Dari segi manfaat teoriti, yaitu memberi manfaat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai konsep hasil belajar yang dipengaruhi oleh strategi pembelajaran, minat belajar online, dan tingkat kepuasan mahasiswa. Yang kedua yaitu dari segi manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat bagi penulis. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan penulis bertambah paham dan mengerti dengan konsep hasil belajar online yang dipengaruhi oleh strategi pembelajaran, minat belajar online, dan tingkat kepuasan mahasiswa ketika pandemi ini. Yang secara teori hasil belajar yang baik sudah dipelajari di perkuliahan sehingga dapat dipraktikkan dalam pembelajaran. Selanjutnya itu manfaat bagi peneliti selanjutnya. Penelitian dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi mahasiswa ilmu kesejahteraan keluarga, khususnya konsentrasi tata boga yang ingin melakukan penelitian yang lanjut tentang pengaruh strategi pembelajaran, minat belajar online, dan tingkat kepuasan mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada hasil belajar. Yang ketiga yaitu manfaat bagi jurusan IKK. Mengetahui gambar pengaruh strategi pembelajaran, minat belajar online, dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap hasil belajar ketika pandemi COVID-19. Selanjutnya itu manfaat bagi mahasiswa. Dilakukan penelitian ini, harapannya agar mahasiswa mengetahui konsep hasil belajar yang baik agar dapat mempraktekkan dan menaikkan hasil belajar yang hendak dicapai secara maksimal. Yang terakhir yaitu manfaat bagi masyarakat. Dengan telah melakukan penelitian ini, harapannya juga bermanfaat bagi masyarakat, yaitu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi terhadap strategi pembelajaran, minat belajar online, dan tingkat kepuasan terhadap hasil belajar, dan dapat minimalisir dengan mempraktikkan atau aturan penyebaran COVID-19.
Selanjutnya itu masuk kita ke kajian pustaka. Dalam kajian pustaka yang pertama yaitu kajian teori. Kajian teori di sini akan kita bahas yang pertama strategi pembelajaran, tingkat kepuasan mahasiswa, minat belajar, dan yang terakhir hasil belajar. Strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Indikator dari strategi pembelajaran ini yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua metode, yang ketiga evaluasi pembelajaran, yang keempat materi pelajaran, kelima media pembelajaran. Selanjutnya minat belajar. Minat belajar memiliki arti kebutuhan dan keinginan yang datang dari pengalaman belajar dan partisipasi yang diciptakan dengan rasa aman ketika proses belajar dan mengajar. Indikator dalam minat belajar di sini ialah pertama itu perasaan senang terhadap bahan pelajaran, yang kedua ketertarikan terhadap bahan pelajaran, yang ketiga perhatian terhadap pelajaran. Selanjutnya itu tingkat kepuasan mahasiswa. Tingkat kepuasan mahasiswa adalah salah satu yang menjadi tolak ukur dari mutu e-learning. Indikator dari tingkat kepuasan mahasiswa yaitu konten, akurasi, ease of use, form, dan timelines. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar yaitu kemampuan yang ada pada diri siswa setelah siswa tersebut sudah selesai melakukan proses belajar. Indikatornya itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Ini adalah kerangka konseptual dari judul yang saya buat. Strategi pembelajaran menjadi X1, minat belajar online menjadi X2, tingkat kepuasan mahasiswa X3, hasil belajar yaitu Y. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang menurut landasan teori dan kerangka konseptual yang telah dibuat, maka hipotesis penelitian ini adalah H1, pengaruh strategi pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa konsentrasi Tata Boga ketika pandemi COVID-19 di Universitas Negeri Padang. H2, pengaruh minat belajar online berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa konsentrasi Tata Boga ketika pandemi COVID-19 di Universitas Negeri Padang. H3, pengaruh tingkat kepuasan mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa konsentrasi Tata Boga ketika pandemi COVID-19 di Universitas Negeri Padang. H4, pengaruh strategi pembelajaran, minat belajar online, dan tingkat kepuasan mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa konsentrasi Tata Boga ketika pandemi COVID-19 di Universitas Negeri Padang. Baiklah, selanjutnya masuk kita yaitu metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan yaitu penelitian kuantitatif sebab memfokuskan pada suatu fenomena atau kejadian-kejadian objektif serta dilakukan pengkajian secara objektif dengan cara mencari hubungan yang bersifat asosiatif yang memiliki karakteristik hubungan kausal. Penelitian asosiatif artinya suatu penelitian yang dilakukan dengan kegunaan untuk mencari tahu hubungan yang terdapat di antara dua variabel penelitian atau lebih. Sedangkan penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian suatu fenomena dengan rinci atau membedakannya dengan fenomena lain. Penelitian deskriptif adalah pendekatan yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah lapangan, kancah, dan wilayah tertentu.
Selanjutnya itu tempat dan jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Padang. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester Juli hingga Desember 2021. Di tengah pandemi COVID-19 ini, maka peneliti akan mengambil data atau menyebar angket secara online untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya itu definisi operasional variabel. Yang pertama, definisi dari operasional yaitu strategi pembelajaran, minat belajar, tingkat kepuasan, dan hasil belajar. Yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan yang bersih suatu rangkaian kegiatan yang didesain agar mencapai suatu tujuan pendidikan yang sudah dirancang. Adapun indikatornya di sini yaitu tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, minat belajar. Minat belajar ialah sebelumnya kita harus mengetahui itu minat. Minat yaitu rasa lebih tertarik dan lebih suka terhadap aktivitas tanpa ada suruhan. Sedangkan belajar adalah segala sesuatu yang dapat dilaksanakan atau dikerjakan oleh seseorang dan merupakan proses yang penting untuk perubahan perilaku seseorang. Jadi, memiliki minat belajar artinya kebutuhan dan keinginan yang datang dari pengalaman belajar dan partisipasi yang diciptakan dengan rasa aman ketika proses belajar dan mengajar, sehingga siswa sepenuhnya menguasai hasil belajar dan guru dapat menciptakan suatu kondisi yang baik agar siswa memiliki rasa ingin terus belajar dan merasa bahwa belajar itu suatu kebutuhan. Indikatornya itu perasaan senang terhadap bahan pelajaran, ketertarikan terhadap bahan pelajaran, dan perhatian terhadap bahan pelajaran. Selanjutnya itu tingkat kepuasan mahasiswa. Tingkat kepuasan mahasiswa adalah salah satu menjadi tolak ukur dari mutu e-learning. Tingkat kepuasan mahasiswa yang menggunakan e-learning dapat menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut menikmati proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Indikatornya di sini ialah yaitu contents, accuracy, cache of use, form, dan timelines. Selanjutnya itu hasil belajar. Hasil belajar yaitu kemampuan yang ada pada diri siswa setelah siswa tersebut menyelesaikan sebuah proses pembelajaran. Selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel penelitian ada dua, yaitu independen dan dependen. Yang pertama, variabel independen atau bebas. Variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini ialah strategi pembelajaran, minat belajar, dan tingkat kepuasan mahasiswa. Yang kedua itu variabel dependen atau terikat. Variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar. Selanjutnya masuk kita itu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini ialah mahasiswa Tata Boga Angkatan 2018 Universitas Negeri Padang, yaitu sebanyak 96 orang. Sedangkan sampel penelitian dilakukan ini menggunakan metode yaitu diambil secara asa, simple random sampling, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap anggota atau unsur populasi yang kemudian akan dipilih sebagai anggota sampel dengan menggunakan penentuan sampel secara simple random sampling. Atau sampel ini diambil secara acak dengan memperhatikan tingkatan yang terdapat pada populasi. Dalam penelitian ini, sampel menentukan besaran sampel yang akan digunakan dengan menggunakan ketentuan Slovin. Rumus Slovin dituangkan dengan menggunakan rumus. Sehingga dari rumus yang sudah ada,
didapat jumlah sebesar 64 mahasiswa yang akan dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini. Selanjutnya itu yaitu teknik pengumpulan data. Ada dua teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel adalah cara yang digunakan dalam mendapatkan sampel dari populasi yang ada telah ditentukan. Pengumpulan data dan penelitian yang dilakukan itu menggunakan data primer dan data sekunder. Yang pertama itu data primer, merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti serta untuk pertama kali dicatat. Data primer dapat dikumpulkan atau dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket, observasi, dan interview. Data sekunder. Data sekunder ialah suatu data yang dikumpulkan bukan oleh peneliti secara langsung, tetapi oleh pihak lain dan sudah tersedia. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Jenis instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam mengungkap pengaruh strategi pembelajaran, minat belajar, dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap hasil belajar adalah menggunakan angket atau kuesioner dengan skala Likert. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang berguna untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadinya. Sedangkan skala Likert ialah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Skala Likert mempunyai 5 pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Hasil dari kuesioner akan diolah menggunakan suatu program yaitu SPSS versi 26 yang berfungsi menganalisis hubungan antara variabel. Selanjutnya itu kisi-kisi instrumen penelitian. Menyusun kisi-kisi instrumen adalah dengan cara titik tolak dari penyusunan, yaitu variabel-variabel penelitian ditetapkan untuk diteliti. Variabel itu diberikan definisi operasional yang tentukan indikator yang akan diukur. Lalu indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan menyusun instrumen, maka diperlukan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Jadi di dalam kisi-kisi instrumen terdapat variabel, indikator, subindikator, dan jumlah. Menurut variabel, strategi pembelajaran, minat belajar online, tingkat kepuasan mahasiswa, dan hasil belajar. Selanjutnya itu yang terakhir ialah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan di sini yaitu analisis data statistik. Analisis data statistik dalam penelitian kuantitatif ada dua, yaitu jenis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif ialah statistik yang berfungsi untuk menganalisis suatu data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah data sebagaimana kondisi yang sebenarnya dengan tidak menyimpulkan secara umum dan generalisasi. Selanjutnya itu uji kualitas data, yaitu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Dalam uji konsumsi klasik, yang pertama itu uji normalitas, selanjutnya uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji pengaruh yang pertama itu analisis regresi linear berganda.
Selanjutnya, analisis koefisien determinasi. Adapun uji hipotesis yang digunakan ialah uji T dan uji F. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau perkataan yang tidak berkenan, saya minta maaf dan saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.